Meskipun bukan secara khusus sebagai pondok tahfidz, namun program tahfidzul Quran menjadi perhatian penting di Pondok Modern Tasaka. Program tahsin dan tahfidz di Pondok Modern Tasaka dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Program kokurikuler yaitu dengan diadakannya program bimbingan tahsin dan tahfidz pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, setiap Ahad dan Rabu pagi usai melaksanakan sholat subuh berjamaah hingga pukul 5.40. Selama kurang lebih 45 menit itulah para santri akan dibagi ke dalam halakoh-halakoh kecil berisi 8 hingga 10 anak di bawah bimbingan seorang guru wali kelas dan asistennya. Waktu pagi ini digunakan untuk tahsin, menghafal, dan menerima setoran hafalan. Seluruh guru wajib membersamai para santri di bawah supervisi langsung dari Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tasaka. Adapun secara ekstrakurikuler, yaitu bagi santri yang berminat untuk mengembangkan hafalannya, ia dapat mendaftarkan diri pada Jamiatul Qura wal Hufadz atau JQH Pondok Modern Tasaka. JQH di bawah bimbingan guru di bagian musyrif tahsin dan tahfidz, di bawah Departemen Pendidikan dan Pengajaran, akan menjadwalkan untuk anggotanya waktu-waktu yang akan digunakan untuk menghafal dan menyetorkan hafalannya. Biasanya mereka mengambil waktu pagi hari sehabis sholat subuh hingga pukul 5.30 dan sore hari antara ba'da asar hingga maghrib selama beberapa kali dalam sepekan. Saat ini tahun pelajaran 2020-2021 anggota JQH ada 60-an santri. Di antara mereka 12 telah hafiz 30 juz, beberapa yang lain ada yang 20 juz, 15 juz, dan beberapa di antaranya di bawah 10 juz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamal Hakim Hamdani. Asal saya dari Bandung, saya kelas 6 KMI. Alhamdulillah pada tahun ini saya sudah menyelesaikan hafalan saya sebanyak 30 juz. Sebenarnya menghafalkan Al-Quran tidaklah sulit, karena Allah telah berfirman pada Qurannya yang artinya, dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang ingin mengingatnya? Kesulitannya terletak pada menjaga hafalan tersebut, karena menjaga hafalan Al-Quran butuh keistiqomahan. Dan alhamdulillah saya telah mengikuti klub ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran, di mana
saya melaksanakan murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran dalam waktu 3 kali dalam seminggu. Di sini masuk Tazaka kamu udah hafal Quran belum? Belum, Ustaz. Belum. Kemudian mulai menghafal kelas berapa? Kelas 3 intensif semester 2. Kelas 3 intensif semester 2, berarti sudah di ujung ya. Berarti kan berapa tahun? Kelas 5, kelas 6, guru pengabdian, 3 tahun. Ya, 3 tahun menghafal Quran dari nol. Itu di tengah suasana dan situasi kegiatan yang sangat padat di Pondok Pesantren Tazaka. Kelas 5 tahu sendiri padat sekali kegiatannya, baik kegiatan di rayon sebagai mudabir, kemudian di OPPM. OPPM bagian apa dulu? Saya ketua PPM. Ketua OPPM lagi, ya kan? Kemudian kelas 6 tentu dengan pelajaran yang 36 mata pelajaran yang semua diujikan semua. Bikin paper, ada apa tuh amaliyah tadris dan lain sebagainya. Di sela-sela itu masih bisa menghafal Al-Quran, dan bahkan pada saat guru juga masih bisa menghafalkan. Pada saat guru di bagian apa? Saya pengasuhan santri. Pengasuhan santri itu 24 jam non-stop. Kemudian satu minggu dapat berapa hisoh ngajar? Saya 7 hisoh. 7 hisoh. Di bagian pengasuhan santri, ya, membina mengasuh santri selama 24 jam, masih ada beban ngajar 7 jam pelajaran dalam seminggu, masih bisa ngafal Quran. Ini luar biasa. Gimana Pak Ustadz Ainul ini bimbingnya, mengasuhnya sampai merawat hafalan ini bagaimana? Apa memang anaknya punya modal gitu atau gimana? Pertama itu dia mempunyai kemauan. Mempunyai kemauan dulu. Kemauan. Terus yang kedua itu dia mampu, ya. Ya, ada kemauan, ada kemampuan. Ya. Sehingga alhamdulillah bisa menyelesaikan 3 bulan. Ya, setoran setiap hari. Hari Senin, Rabu dan Sabtu, Jumat dan Jumat dan Selasa itu untuk murojaah, untuk menguatkan hafalannya. Jumat, Selasa murojaah. Senin, Rabu, Sabtu itu nambah. Nambahan. Selasa dan Jumat itu murojaah hafalan. Ba'da subuh. Berapa jam? Perkiraan 1 jam. 1 jam. Nyatanya bisa ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, selain Agus ini ada berapa santri kita yang ikut di Jamiatul Hufat itu? Alhamdulillah santri Pondok Modern Tazaka yang mengikuti ekstra tahfidzul Quran ada 40-an. 40-an anak dari kelas 1 sampai kelas 6? Dari kelas 1 sampai kelas 6. 40 ya. Tentu 40 itu nggak sama ya. Ada yang cepat, ada yang sedang. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Lambat, ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka setoran tiap hari apa? Hari Senin, Rabu, Sabtu, tapi habis maghrib. Habis maghrib, ya. Jadi tidak mengubah dan mengganggu slot kegiatan yang lain, kan? Alhamdulillah. Ya. Artinya memang habis maghrib itu adalah kegiatan anak membaca Al-Quran. Nah, itu diisi dengan tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ardiansyah, asal saya dari Bandung, dan sekarang saya duduk di kelas 5 KMI. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya dapat menyelesaikan hafalan saya sebanyak 20 juz. Motivasi saya dalam menghafal Quran yakni karena saya tergugah oleh sabda Rasul di mana orang yang menghafal Quran akan memberikan jubah dan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di hari akhir nanti. Dan sebagaimana sabda Rasul, Iqra Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, di mana orang yang menghafal dan membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak di hari akhir nanti.
Dari 40 anak yang ikut Jamiatul Hufat itu, berapa yang sudah 30 juz atau mungkin 25 atau 20 juz? Ada satu anak yang sudah mendapatkan 22. Sudah 22. Terus ada 2 orang 16 juz. 16, 2 orang. Terus ada 12 juz. Ada 12. Satu orang. Terus ada 8 juz. Itu ada 4 orang. Ada 8 juz. Ada variasi ya. Yang 8, ada yang 5 mungkin ya. 10, 12, 16, 22 ya. Tapi kan ada juga yang udah hafal 30 juz ya. Beberapa ustadz itu kemarin Ada 12. ada 12 anak yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Baik yang hafal di sini atau yang memang sebelum ke sini sudah hafal. Ya, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa sebagai santri, sebagai guru, ya, dengan beban tanggung jawab yang tidak ringan, baik tanggung jawab di bagiannya masing-masing, tanggung jawab mengajar, tanggung jawab belajar, kegiatan yang sangat padat. Nyatanya anak-anak kita masih bisa menghafal Quran dan menambah hafalannya, bahkan ada yang sampai 30 juz. Ini salah satu contohnya. Apa artinya? Bahwa Al-Quran itu asal ada kemauan saja, insya Allah bisa. Al-Quran mudah dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu kan 4 kali toh. 4 kali disebutkan dalam surat Al-Qamar. Artinya apa? 4 kali disebutkan dengan redaksi yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bukankah aku, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pembelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Agus dan anak-anak kita ini alhamdulillah termasuk yang mau mengambil pembelajaran, mau mengambil ibrah dari Al-Quran itu. Insya Allah anak-anakku yang lain, para santri Pondok Pesantren Tazakah, ya, nggak usah berkecil hati, kalian bisa menambah hafalan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang penting bukan cuma hafalan dan pemahaman. Itu penting. Ada 5 aspek Al-Quran yang selalu saya sebutkan kan. Pertama, Al-Quran sebagai qiraatan, bacaan, ya, jadi dibaca. Yang kedua, Al-Quran sebagai hifdzon, hafalan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitabatan, tulisan, ya. Artinya kita yang membaca Quran, yang menghafal Quran, yang menulis. Jadi jangan sampai seumur hidup itu nggak pernah nulis Al-Quran. Nulis banyak hal tapi nulis Al-Quran nggak pernah. Ya, alhamdulillah kan anak-anak kita di pondok kan pelajaran semuanya nulis Al-Quran kan. Ada tafsir pasti nulis Al-Quran, tarjamah Al-Quran juga. Kemudian beberapa pelajaran lain, usul fikih, kutipan-kutipan juga pakai Al-Quran. Kemudian balaghah itu juga banyak sekali kutipan-kutipan Al-Quran. Nah, kalian bersyukur bahwa santri itu setiap hari membaca Quran, menghafal Quran, dan menulis Al-Quran. Yang keempat adalah fahman, aspek pemahaman. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafalkan atau ditulis, tapi dipahami. Jadi penting, ya. Banyak tadi ayat-ayat yang sebetulnya kalau digali pemahamannya akan luas sekali. Dan yang terakhir adalah apa? Khuluqan. Al-Quran menjadi sikap, menjadi perilaku, menjadi gaya hidup, menjadi akhlak. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, gimana akhlaknya Nabi? Jawabannya kana khuluqul Quran.
Jadi Al-Quran itu pada diri Nabi itu menjadi hidup, living Quran, Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau mau melihat sosok Nabi ya itu isinya Quran semua. Artinya Quran itu diterjemahkan oleh Nabi dalam keseluruhan hidupnya. Jadi dibaca ya, dihafal ya, ditulis ya, difahami ya, tapi juga dijadikan sebagai akhlak, pedoman untuk hidup kita. Syukran Ustadz Ainul Yakin, ini beliau Ustadz S1 Syariah, hafid Quran ya, alhamdulillah. Istrinya juga hafal Quran ya. Alumni Universitas Sains Al-Quran Wonosobo ya, kader kita. Dan Pak Ustadz Agus Supriyono ini juga insya Allah akan melanjutkan studinya. Allahu a'lam, dia mau ke Madinah apa Ummul Qura atau ya, Taif atau Al-Azhar atau Maroko atau yang lain ya, mudah-mudahan, atau kedokteran bahkan. Yang jelas Al-Quran itu menjadi dasar untuk anak-anak kita semuanya. Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuhu. Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang gemar dengan Al-Quran, yang cinta dengan Al-Quran adalah bagian dari keluarga Allah dan kekasih Allah. Jadi Allah punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarganya Allah? Yaitu orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Itu keluarganya Allah dan kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari Ahlullah wa khasatuhu.